kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak cek kehadirannya ya. Ahmad Jamaluddin, Aulia, Elsa, Pauji, Belinda, oke, Kanka, Nova, baik, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia. Oke, silakan semuanya berdiri ya. Silahkan semuanya untuk duduk kembali. Dimana setiap kali membuka pembelajaran kita menyanyikan lagu itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Nah, dimana kita harus cinta terhadap tanah air kita ya. Cinta nggak sama tanah air kita? Cinta. Kalau nggak cinta nanti keluar degradasi dari Indonesia ya. Di sini kalau nggak cinta. Untuk memulai pembelajaran hari ini gimana, sudah siap semuanya? Ya. Kalau gitu mau Pak mau cek dulu, kita ice breaking dulu, mengecek kesiapan kalian, apakah kalian sudah konsentrasi atau belum ya. Kita akan melakukan permainan semut gajah ya. Dimana kalau Bapak sebutkan semut ya, harusnya yang kecil ya. Ini dibalik ya. Semut itu kecil, gajah besar. Gimana? Semut kecil, gajah besar. Baik. Nanti kita nyanyi dulu. Gimana nyanyi namanya? Semut, semut, gajah, 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 semut, semut. Nanti yang Bapak tunjuk dan Bapak bilang semut atau gajah, ya, kamu harus langsung meresponnya, ya. Menyebutkan semut atau gajah, beserta dengan gerakannya. Siap? Baik, yuk kita mulai. Semut, semut, gajah, gajah. Gajah, gajah, semut, semut. Semut Kecil. oke, sip. Lagi. Semut, semut, gajah, gajah. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah. Sip. Besar. Besar ya. Sip. Oke, berarti alhamdulillah kalian konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, di pembelajaran yang kemarin kita telah melaksanakan materi tentang apa? Penyelenggaraan. Alhamdulillah kemarin ulangannya cukup memuaskan lah buat Bapak ya. Ditambah juga kalian sudah praktik ya. Sampai kalian harus beli apa kemarin? Banyak yang jadi korban kemarin. Nanti nggak apa-apa ya. Pembelajaran untuk kita biar kita bisa nanti ya mengkampani jenazah. Nggak ada lagi yang takut kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang khutbah, tabligh dan dakwah ya. Di mana istilah-istilah ini selalu kita dengar ya, apalagi dalam menyiarkan syiar Islam. Oke, siapa yang tahu arti dari dakwah?
silakan. Dakwah adalah untuk menyampaikan syariat Islam. Oh, baik. Luar biasa. Yang lain mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan. Pidato tentang syariat Islam. Pidato tentang syariat Islam. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, dakwah itu adalah menyampaikan pesan syariat Islam. Di mana dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu selalu dilakukan tentang dakwah, ya. Dari zaman rasul-rasul yang terdahulu, di mana penyampaiannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga nanti jenis-jenis dakwah ada apa aja ya. Dan untuk khutbah, tabligh dan dakwah itu semuanya memang penyampaian. Namun nanti ada yang membedakan dari ketiga hal tersebut ya, di mana kalian nanti akan mempelajarinya. Baik, untuk sekarang kalian bisa cermati, nanti Bapak akan menayangkan video ya, di mana kalian cermati dengan sungguh-sungguh apa saja yang bisa kalian ambil dari cuplikan yang Bapak tampilkan. Welcome to Mobile Legends! First Blood! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Baby Yak! Bro, dagang. Bro. Ya, belum ada. Tanggung nih. Savage! Jangan mereka sebagai Allah itu menunjukkannya lagi tinggi urusan dunia. Tapi ini beriman. Tapi mengabaikan bagaimana Allah. Itu kan sama aja nanti. You have been slain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian, kemudian dia menangis. Baik, bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Baik, silakan. Pemuda adalah kekuatan dari suatu bangsa. Alhamdulillah, sip, luar biasa. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Pemuda adalah kekuatan dari agama Islam. Baik, luar biasa ya, tepuk tangan. Di mana tadi diterangkan bahwa pemuda itu merupakan kekuatan dari suatu bangsa. Dan pemuda itu adalah kekuatan dari agama Islam. Karena kalian merupakan generasi-generasi penerus. Dikatakan bahwa jangan sia-siakan masa muda kalian. Di mana masa muda ini jadikanlah sebagai masa kalian untuk menggali pengetahuan kalian, untuk menggali ilmu kalian. Jangan disia-siakan ya. Nah, di sana juga tadi menerangkan bahwa itu tanpa disadari orang tersebut sedang berdakwah dengan mengingatkan kepada temannya langsung lagi Mobile Legends ya, enemy has been slain dan segala macamnya ya. Nah masuk waktu sholat ditegur sama teman, diajak. Nah, itu merupakan istilahnya keimanannya yang kuat, yang bisa langsung menegur sama seseorang. Tapi kalau kita tidak berani untuk menegur, kita bisa dengan diajak, didoakan semoga mendapat hidayah untuk orang tersebut. Baik ya, ada tayangan yang kedua, silahkan nanti kalian perhatikan, dan ini sudah masuk nanti ke dalam materi ya. Namun sebelum itu Bapak mau menyampaikan dulu di mana dalam pembelajaran ini ya, tujuan pembelajarannya yaitu pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah dalam masyarakat. Yang pertama menganalisis perbedaan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang terakhir mempraktikkan khutbah, tabligh dan dakwah. Berhubung nanti di sini ada 2 untuk laki-laki, nanti tugasnya di akhir ya. Nah, kalian akan melaksanakan praktik khutbah Jumat.
dan untuk yang perempuan bisa didakwah ya, menyediakan. Baik, kita lihat tayangan video selanjutnya. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Welcome. Setelah melihat tayangan yang tadi, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian tentang materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak sudah menyediakan lembar kerja untuk kalian ya, di mana kelompoknya sudah dibagi kemarin ya. Silakan nanti bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk sekarang bergabung dulu sama kelompoknya masing-masing. Baik, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah gampang? Sudah bisa nanti dipresentasikan? Bisa. Oke, kalau begitu Bapak ingin kelompok pertama silakan untuk presentasi di depan. Semuanya depan ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tentang diskusi kami tentang menganalisis perbedaan dan kesamaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Persamaan khutbah, tabligh, dan dakwah yaitu kegiatan menyampaikan ajaran Islam, kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Sumber materi dari Al-Quran dan Hadis. Perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sedangkan khutbah adalah ceramah agama yang telah ditentukan waktunya dan hanya dilakukan oleh laki-laki. Tabligh merupakan metode dakwah dengan bisa dilakukan di tempat tertentu, seperti yang boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Sudah ada yang ditanyakan? Izin bertanya dari kelompok 4, mengapa apabila khotib sedang berbicara, jamaah tidak boleh mengobrol? Makruh bagi hadirin jemaah Jumat berbicara saat khutbah karena zahir ayat di atas dan hadisnya. Imam Muslim, jika kamu katakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat saat khatib berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan menganggur, tiada guna. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apakah ada yang ingin mendapatkan? Tidak. Sudah cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Baik, bagus ya penampilan tadi dari kelompok pertama. Ya, dan tadi juga ada yang bertanya kenapa sih kita pada waktu berkhutbah itu jangan berbicara. Memang sudah ada hadisnya. Itu merupakan perbuatan pengangguran, tidak ada gunanya. Dan nanti apabila kalian khotib sedang berbicara, kalian ikut berbicara, maka pahala sholat Jumatnya hilang. Ya, hilang. Ingat, jangankan kalian istilahnya berbicara, menegur saja kalian jangan dengan berbicara. Paling kalian dengan bahasa isyarat. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai ada yang bicara, gandeng, khotib, oke, khutbah, ya, malah dianya yang lebih keras. Boleh kalau seperti itu ya. Baik, silakan lanjut ke kelompok yang kedua berikutnya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas soal nomor 5 tentang menganalisis hikmah dan manfaat khutbah, tabligh dan dakwah, yaitu untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam dengan mendengarkan khutbah, tabligh dan dakwah yang disampaikan, juga meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantas kebodohan agar umat dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, apakah hikmah khutbah, tabligh dan dakwah hanya menambah ilmu pengetahuan saja? Apakah dengan khutbah, tabligh dan dakwah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Tolong jawab. Baik, kami akan menjawab. Tentu saja bisa, karena itu merupakan inti dari khutbah, tabligh dan dakwah yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan adanya khutbah, tabligh dan dakwah. Silahkan ada yang mau menambahkan? Oke, cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan. Luar biasa tadi dari kelompok 2 ya, di mana ada yang bertanya juga, apakah dengan berkhutbah itu akan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita? Tentunya, karena itu merupakan inti dari khutbah, tabligh dan dakwah. Menyiarkan syiar Islam di mana-mana. Itu pada intinya. Tentu saja ketakwaan kalian seperti halnya dengan HP. Ya. Kalau HP misalkan udah lowbat, itu harus dicas. Nah, khutbah, tabligh dan dakwah merupakan charger kalian, di mana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian. Wah, kalau kalian istilahnya tidak charger, udah pengetahuan kalian cuma segitu dan tidak mendengarkan khutbah, tidak mendengarkan tabligh, tidak mendengarkan dakwah, otomatis pengetahuan kalian akan statis di sana, tidak akan ada peningkatan. Makanya yang sekarang sering-seringlah kalian mendengarkan khutbah, ya, tabligh, dakwah, apalagi sekarang di HP sudah bisa diakses sama kalian ya, banyak ustadz-ustadz terkenal di sana. Ya, yang paling favorit Bapak ya, itu Ustadz Wah sama Abdul Somad, luar biasa ya, itu ustadznya, mudah dimengerti, mudah dicerna, dan luar biasa. Oke, selanjutnya ke kelompok nomor 3, silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian dakwah, tabligh dan khutbah. Khutbah adalah menyampaikan pesan tentang fatwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tabligh. Tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dan dakwah adalah kegiatan mengajak menyeru kepada orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Cukup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat baik tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Luar biasa, sangat simpel dan mudah dipahami. Sampai tidak ada yang bertanya berarti. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 depan untuk menyampaikan hasil dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang ayat Al-Quran yang memerintahkan berdakwah. Salah satunya yaitu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Shadaqallahul adzim. Ya teman-teman, apabila ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Saya ingin menambahkan tentang ayat Al-Quran tentang perintah berdakwah. Terdapat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeluruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menambahkan tentang jalur berdakwah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Depan di mana sudah membahas semua soal yang sudah Bapak berikan ya. Di sana kalian pasti sudah paham tadi mengenai materi khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi ketiga-tiganya ada persamaan dan juga ada perbedaannya ya. Mengenai dengan khutbah itu ada syarat dan ketentuannya. Di mana untuk khutbah itu biasanya dilakukan kapan saja? Hari Jumat. Terus Khutbah nikah. Khutbah nikah. Khutbah sholat Id. Sholat Id ya. Oke. Terus juga ada sholat gerhana. Nah, ya di sana juga untuk khutbah. Sedangkan untuk dakwah itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Untuk khutbah bisa nggak? Tidak bisa. Nah, tidak ya. Harus apa? Laki-laki. Harus seorang laki-laki untuk melaksanakan. Tapi juga bisa seorang perempuan ya. Oke. Baik, ya untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan lagi tidak? Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak, Bapak akan mengirimkan link sama kalian. Tolong kalian kerjakan ya, di mana link tersebut untuk mengevaluasi apakah kalian benar-benar melaksanakan pembelajaran ini dengan baik atau tidak. Silahkan bisa dibuka HP-nya dan dikerjakan di dalamnya. Ada di grup ya?
Untuk hasilnya, oke, alhamdulillah lumayan memuaskan ya. Berarti kalian benar-benar dalam belajarnya dan juga dalam mengerjakannya ya. Oke, dan untuk minggu depan pembelajaran selanjutnya, Bapak mohon kalian untuk menyiapkan, untuk laki-laki tadi menyiapkan teks khutbah, dan untuk perempuan menyediakan teks dakwah. Minggu depan kita akan praktik pelaksanaan khutbah dan dakwah. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan KM bisa pimpin doa untuk kita menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai bersalat.